good to be back. Jadi sebenarnya aku tuh last update di YouTube ini di 2 tahun yang lalu, dan honestly I've received lots of emails dan also DMs di Instagramku, banyak banget yang nanyain tentang tahapan beasiswa, tips dan trik beasiswa, milih kampus gimana, kira-kira bidang ilmu ini cocok nggak untuk bidang ilmu ini kalau aku apply S2 let's say. Jadi aku banyak banget nerima yang kayak gitu, dan itu tuh kayak memicu aku buat okay, I think I need to create another videos, and I think I should be more intense ya in uploading this kind of videos, karena ternyata banyak banget yang butuh informasinya. Jadi aku mutusin untuk bisa upload lagi, dan aku harus bisa lebih komitmen lagi ke depannya, meskipun memang banyak banget ya kerjaan yang harus diselesaikan, tetapi I hope that I can share more about this scholarship things to those of you who need it. Jadi sekedar bocoran juga, aku sementara preparing juga untuk bisa apply beasiswa, jadi kali aja kita bisa sama-sama berjuang ya untuk mendapatkan beasiswa. Jadi aku belum tahu persisnya kapan aku akan apply beasiswa. Can be this year, can be next year, or maybe the next 2 years. Tetapi lagi-lagi aku prepare dari saat sekarang ya. Jadi salah satu preparation yang aku lakuin itu yaitu aku ikut kelas IELTS. Sebenarnya banyak banget yang nanya ke aku, ngapain harus ngambil kelas IELTS ya? Padahal kamu kan udah lulusan luar negeri. Jadi buat kalian yang udah follow YouTube ini pasti udah tahu kalau aku udah lulus dari salah satu universitas di Australia di tahun 2016. Dan jadi mungkin aku langsung aja ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa aku memutuskan untuk ikut kelas IELTS lagi. Jadi alasan yang pertama adalah karena it's been a while. Itu udah 6 tahun yang lalu. Jadi aku perlu momen dimana aku bisa memfamiliarkan diri dengan soal-soal IELTS. Jadi sebenarnya aku tahu komponen-komponen yang dibutuhkan di IELTS apa. Tetapi balik lagi di kelas itu kita akan diajarkan mengenai tips dan triksnya. Ya, jadi that's why salah satu alasan kenapa aku mau ikut kelas IELTS karena itu. Yang kedua adalah karena di PhD ya, khusus untuk PhD persyaratan IELTS itu jauh lebih tinggi dibandingkan master. Jadi menurutku aku perlu benar-benar fokus ya untuk mencapai skor tertentu. Jadi kalau misalnya aku belajar sendiri, takutnya aku jadinya nggak fokus gitu ya, belajar dan nggak terarah. Sementara kalau les kan mereka udah punya kurikulumnya, lebih terarah dan sebagainya. Nah yang ketiga, karena IELTS itu it's not that cheap ya, jadi it's really expensive. Jadi rather than push yourself to something that is unpredictable, jadi kalau misalnya kalian ngedorong diri untuk memaksain diri untuk ngikutin tes IELTS tanpa ada preparation sebelumnya, it's gonna be wasting of your money. Jadi kalau aku pribadi, mendingan aku bayar nih sekian jumlah untuk ngikut kelasnya daripada aku langsung ikut tes tetapi hasilnya nggak maksimal. Nah, yang keempat adalah kalau les itu kita punya semacam ikatan untuk ikut kelasnya. Ya kalau kita udah bayar terus kita nggak pergi kan pasti rugi ya. Ketimbang kalau misalnya kita nggak les terus kita mau slot waktu sendiri, kadang tuh jadinya kita kayak prokrastinasi, ya udah nanti aja deh, kerjaan ini dulu lah, itu dulu lah ya. Sementara kalau misalnya kerjaan padat pasti believe me, itu pasti akan susah banget nemuin waktu untuk belajar mandiri. Jadi menurutku paling baik kalau kita ikut kelas IELTS dulu sebelum menentukan untuk tes. Jadi keempat alasan itu mengapa aku memutuskan untuk ikut kelas IELTS. Balik lagi, kalau memang kalian punya waktu untuk preparation, lebih baik ambil kelas IELTS-nya dulu baru memutuskan untuk tes ya, kayak gitu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan juga subscribe video ini, dan juga share buat teman-teman yang kiranya membutuhkan. Oke, bye bye, see you in the next video.